Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Dinda Aulia dengan NPM 21130230065 dari kelas A dengan dosen pengampu mata kuliah pendidikan kepramukaan yaitu Ibu Dr. Tina Yunarti MSI. Di video kali ini saya akan melanjutkan video pramuka sebelumnya yang membahas tentang pasal 1 sampai pasal 8, dan di video kali ini saya akan membahas dari pasal 9 sampai dengan pasal 16. Pasal 9 dan pasal 10. Pasal 9 dan pasal 10 ini masih termasuk dalam bab 3 pendidikan kepramukaan, bagian ke-1 yaitu dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan sistem among. Pasal 9. Kecakapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 10. Ayat pertama, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem among. Pasal 10 ayat kedua, sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Pasal 10 ayat ketiga, sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan ayat kedua dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Yang pertama, di depan menjadi teladan, yang kedua di tengah membangun kemauan, yang ketiga di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian kedua pada bab 3 yaitu jalur dan jenjang. Mencakup dua pasal yaitu pasal 11 dan pasal 12. Pasal 11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan informal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan. Yang pertama, siaga, yang kedua penggalang, yang ketiga penegak, dan terakhir pendega. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Bagian ketiga ini mencakup 3 pasal yaitu pasal 13, pasal 14, dan pasal 15. Pasal 13 ayat pertama. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan pramuka. Ayat kedua, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Ayat ketiga, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14, ayat pertama. Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Ayat kedua, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Yang ketiga, ayat ketiga, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15. Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat pertama dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan mencakup pasal 16 yaitu Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas yang pertama gugus depan dan yang kedua pusat pendidikan dan pelatihan. Selesai sudah pembacaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dari pasal 9 sampai dengan pasal 16 yang telah saya buat sebelumnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.